Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membuat sebuah rangkaian sederhana bagaimana cara kerja dari sistem alarm kebakaran teman-teman yang ada di gedung-gedung, hotel, dan tempat lain sebagainya teman-teman ya. Di sini Henry akan membuat alat yang sederhana seperti itu, tapi dengan cara yang sangat sederhana teman-teman ya. Contoh cara kerjanya aja ya teman-teman, dengan rangkaian-rangkaian seadanya dari barang-barang bekas yang Henry dapatkan yang ada di sekitaran lingkungan Henry. Oke, langsung aja kita siapkan untuk alat-alatnya. Yang dibutuhkan apa saja? Yang pertama ada transistor. Ini ada, kita bisa lihat di sini ada nomor serinya. Transistor S8050. Ini adalah transistor jenis PNP teman-teman ya, bisa lihat ada 3 kaki transistor ini seperti biasa yang namanya transistor seperti ini. Tipenya yaitu PNP. Di sini kita bisa lihat untuk nomor serinya. Kita bisa juga cek nomor seri ini di Google teman-teman untuk mendapatkan informasi spesifikasi dari transistor yang akan kita gunakan. Ini dia yang akan contohkan dan akan ditampilkan dengan pencarian Google seperti ini. Oke teman-teman, jadi teman-teman silahkan masuk dulu ke Google, ke pencarian Google seperti ini. Teman-teman bisa mengetikkan dataset, terus disusul dengan nomor seri yang ada pada transistornya seperti ini, bekas pencarian Henry. Nanti akan muncul spesifikasi dari transistor yang akan kita gunakan. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman bingung dapat nemu transistor, teman-teman bisa cari datasetnya di dataset seperti ini, di Google seperti ini, pencarian Google seperti ini. Nanti akan ketemu dataset dan spesifikasi detail transistor yang kita temukan atau yang akan kita gunakan seperti ini. Di sini ada jenisnya. Kita cek juga di beberapa situs lainnya dan hasilnya akan sama aja sih teman-teman, karena ini serinya masih itu juga. Kita bisa lihat di sini, kita buka seperti ini. Di sini informasi yang kita dapatkan seperti ini teman-teman ya, spesifikasi lengkap dari transistor yang akan kita gunakan. Transistor ini S8050, tipenya PNP. Di sini ada 3 kaki, emitter, bus, stage, dan juga kolektor. Setelah ini kita bisa lihat spesifikasi lainnya di Google seperti ini. Kalau misalkan nanti teman-teman bingung untuk spesifikasi dari transistor yang akan digunakan. Oke, seperti ini ya teman-teman cara mencari informasi detail spesifikasi dari transistor yang akan kita gunakan. Oke, lanjut. Kita jelaskan terlebih dahulu sini secara lebih jelas. Kaki kiri adalah emitter, kaki tengah adalah basis, dan kaki yang sebelah kanan ini adalah kolektor teman-teman. Jadi nanti inputnya dari kolektor ke emitter teman-teman, dan ini basis kita gunakan sebagai saklar ataupun sebagai sensor panasnya. Oke, ini dia bahan yang pertama yaitu transistor. Di sini yang didapatkan dari mungkin teman-teman yang bertanya teman-temannya ini bekasnya dari mana. Ini dia bekasnya dari PCB teman-teman, dari PCB lampu. Terus di sini kita membutuhkan sebuah resistor. Resistor di sini teman-teman membutuhkan 100 kilo. Tapi di sini berhubung Henry tidak punya resistor yang 100 kilo karena kegedean. Di sini Henry menggunakan 10 resistor sekitaran 10 kilo teman-teman. Jadi kalau kita susun seri 10 ini, jadi 10 kali 10 yaitu mendapatkan sekitar 100 kilo teman-teman. Ini bahan yang kedua yaitu resistor. Terus bahan yang ketiga di sini kita atau Henry di sini menggunakan sebuah buzzer. Buzzer di sini adalah buzzer aktif ya teman-teman. Nanti ini sebagai peringatan kalau misalkan ada panas terdeteksi teman-teman. Itu seperti alarm pada panel alarm teman-teman. Buzzernya sebagai pemberitahuan bahwa ada panas ataupun ada api. Di sini Henry juga ada LED. Ini Henry gunakan untuk indikator
lampunya nanti akan menyala pada saat ada panas berlebih teman-teman. Di sini kita cek terlebih dahulu, karena ini kan ada 4 kaki. Kita agak kesulitan di sini untuk mencari di mana positifnya dan di mana negatifnya. Teman-teman bisa menggunakan multitester untuk mengecek mana positif, mana negatif. Ini dia sudah ketemu ya teman-teman. Untuk yang kiri adalah positif dan untuk yang kanan adalah negatif. Lampunya menyala barusan karena kakinya sudah benar seperti ini. Kiri positif dan kanan negatif. Oke, kita bengkokkan yang kaki positif seperti ini arahnya biar nanti nggak ketuker. Yang bengkok ini adalah positif, yang lurus negatif. Oke, terus untuk bahan selanjutnya Henry menggunakan ini sensor suhunya. Henry ambil dari bekas AC teman-teman. Ini adalah termistor. Untuk tahanannya sekitar 150 K teman-teman, atau 150 kilo untuk tahanan dari termistor ini. Ini akan Henry coba untuk contoh sebagai heat detector atau pendeteksi panas ya teman-teman, kalau dari mesin alarm kebakaran. Oke, di sini Henry untuk menyusunnya Henry menggunakan sebuah breadboard. Karena seperti biasa akan Henry uji coba terlebih dahulu menggunakan breadboard ini biar tidak menyolder terlebih dahulu. Oke, ini dia bahan-bahannya dan juga beberapa kabel jumpernya juga. Dan yang paling penting adalah dari sumber dayanya. Di sini Henry menggunakan baterai AA. Baterai 4AA ini ada 4 yang Henry susun seri. Satu baterai tegangannya 1,2 volt, Henry susun seri semuanya, dan akan mendapatkan hasilnya sekitar 4,8. Ini adalah hasil normalnya teman-teman ya. Kecuali kalau baterainya itu full, bisa sampai 1,3 atau 1,5 volt tiap baterai. Oke, di sini kita susun terlebih dahulu, susun secara seri ke 10 resistor 10K ini. Nanti akan mendapatkan hasil sekitar 100 kilo ohm resistornya teman-teman. Kita susun semuanya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi untuk resistornya sudah Henry susun seperti ini. Masing-masing resistor bernilai 10 kilo ohm dan Henry susun 10 secara seri, nanti akan menghasilkan sekitar 100 kilo ohm teman-teman. Jadi dia mendekati dengan tahanan dari termistornya. Oke, seperti ini ya teman-teman susunan serinya. Seperti biasa akan kita cek terlebih dahulu menggunakan multitester biar makin jelas ya teman-teman hasilnya. Oke, di sini Henry pilih di skala 200K teman-teman. Karena ini ada di sekitaran 100K. Jadi Henry pilih yang 200 kilo ohm. Kita bisa lihat, kita tempelkan yang paling ujung resistor ke yang paling ujungnya lainnya lagi. Di sini bisa lihat 96, 95, 98. Ini mendekati 100 ya teman-teman ya. Tuh 100, turun lagi sedikit. Ini toleransi ya teman-teman. Jadi ini kalau misalkan ambil rata-ratanya ini 100K teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk susunan yang pertama, yaitu untuk resistor. Terus kita susun bahan lainnya lagi. Di sini kita akan langsung tempelkan aja. Untuk transistornya seperti ini ya teman-teman, seperti yang tadi sudah Henry jelaskan. Di sini kaki-kakinya, yang basis, kolektor, emitor. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk kaki-kakinya nanti seperti ini, emitor, basis, kolektor. Ini dari kanan yang kolektor ke emitor, di tengah kita gunakan sebagai saklar untuk yang menyambung ke sensor dari termistor, atau istilah dari file alarm itu adalah sensor head detector teman-teman. Di sini akan Henry balikan seperti ini teman-teman ya, biar inputnya lebih gampang.
Jadi nanti inputnya tetap di kolektor dan keluarannya di emitor teman-teman. Di sini Henry cuma balik seperti ini aja biar lebih mudah pemasangannya teman-teman. Karena posisi pada breadboardnya ini lebih nyaman seperti ini. Jadi nanti kita akan ngebalik aja inputnya dari kiri, tetap dari input dari kolektor teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini udah tersusun seperti ini. Jadi susunannya dari kolektor, basis, dan juga emitter. Sama aja teman-temannya, cuma dibalik doang. Jadi ke sini dari kiri ke ujung teman-teman arahnya. Kolektor ke emitter, yang tengah-tengah adalah kaki basis yang akan kita hubungkan ke sensor dari termistor. Oke, lanjut ke bahan selanjutnya. Di sini ada sebuah buzzer. Buzzer ini sebagai alarm ya teman-teman ya. Kalau misalkan pada istilah file alarm ini sebagai bunyi alarm kalau misalkan ada panas terdeteksi. Kita tempelkan di sini ya teman-teman ya, di kaki emitter. Nanti arahnya dari kolektor ke emitter langsung masuk ke kaki positif dari buzzer. Untuk yang keluaran dari buzzer kita sambung ke kaki anoda atau kaki positif dari LED teman-teman. Ini untuk LED ini ibarat indikator lampu yang ada pada unit-unit yang ada kebakaran teman-teman. Istilahnya seperti itu. Oke, susunannya seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sini untuk sumber daya, Anda akan coba jumperkan terlebih dahulu teman-teman ya dari resistor yang paling ujung sebelah kiri. Seperti ini teman-teman, ke kaki dari kolektor teman-teman. Di sini Henry akan coba terlebih dahulu kasih input terlebih dahulu biar lebih jelas nanti tegangannya berapa. Di sini kita jangan dicolok dulu teman-teman ya, biar nanti nggak bingung. Kita cari dulu tegangannya. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Inputnya seperti ini. Dari kanan itu kan kabel merah positif. Ini yang ada tegangannya dari baterai. Terus ini yang paling kiri ini adalah dari ground atau dari min dari baterai. Oke, kita coba nyalakan terlebih dahulu dan kita cek juga tegangan dari setiap resistor teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Kita colok ini di positif sesuai dengan warnanya, warna merah ke merah. Ini yang ground atau yang min. Kita cek tegangannya terlebih dahulu. Untuk power awal, untuk kita di sini lewati satu buah resistor akan menghasilkan 457 teman-teman. Lewat satu resistor, terus lewat dua resistor akan menghasilkan 406 volt. Kalau kita lewatkan 3 resistor hasilnya 3,5. Dan seterusnya di sini teman-teman 3 volt dan seterusnya 25. Terus dan seterusnya teman-teman sampai 0,5 teman-teman yang ujung. Dan nanti ketemu ground. Oke, di sini Henry akan coba colokkan untuk yang input dari kaki kolektor. Henry akan coba inputkan di mana ya teman-teman ya? Di kaki resistor yang ke-9 aja terlebih dahulu. Resistor yang ke-9 itu nilainya 0,5 volt. Ini sebagai input ya teman-teman ya. Input dari tegangan dari baterai.
Jadi dia inputnya itu ada sekitar 0,5 volt dari melewati 9 resistor ke kaki kolektor. Di sini Henry sambungkan juga yang kaki untuk yang basis. Ini akan nyambung ke sini, paling bawah. Ini akan Henry sambungkan ke power. Ini buat termistor ya teman-teman ya. Ini untuk ground. Henry akan coba colokkan ke yang paling atas. Oke, ini dia untuk yang ground. Nanti kita ambil ground di area yang atas ini teman-teman. Oke, untuk area bawah ini untuk termistor mendeteksi suhu panas. Yang di atas untuk yang groundnya, untuk nanti ke ujung dari LED teman-teman, atau lampu indikatornya. Di sini kita buat jumper lagi biar lebih mudah. Untuk penyusunannya kita colokkan di kaki dari katoda atau kaki negatif dari LED teman-teman. Kita colok ke mana aja bebas ya teman-teman, yang penting nyambung nanti ke ground. Oke, di sini saya siapkan juga sebuah termistornya, siap kita pasang. Di sini untuk susunnya seperti ini. Dari power masuk ke resistor 9, dari resistor 9 ini 0,5 volt, 0,5 volt ini masuk ke kaki kolektor. Kaki kolektor masuk ke emitor. Di sini belum aktif karena basis belum teraktifkan. Nanti keluar dari buzzer masuk ke LED. LED keluar lagi dan masuk ke ground seperti ini. Oke, di sini udah selesai untuk susunan dari power ke resistor, ke kaki kolektor, transistor ke emitor, ke buzzer, ke LED, dan balik lagi ke ground. Ini sudah selesai semua. Dan yang terakhir di sini susunan yang terakhir yaitu susunan dari basis ke termistor pendeteksi suhunya teman-teman, atau pendeteksi panasnya, yang akan nanti kita gunakan ibaratnya seperti head detector pada file alarm teman-teman. Di sini yang dipindahkan dulu groundnya biar nggak ngehalangin kabel power. Untuk yang termistor, di sini kita colok kemana aja bebas, yang penting nyambung ke kaki basis teman-teman. Oke, seperti ini. Ini untuk polaritas ataupun arah kaki dari termistor itu bisa dibolak-balik ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau pasang terbalik. Seperti ini dia yang nyambung ke sini teman ya. Yang dari positif atau dari power utama nyambung ke kaki basis langsung teman-teman. Jadi tidak melewati resistor terlebih dahulu. Untuk yang melewati resistor itu Henry gunakan untuk yang ke kaki kolektor aja. Oke, seperti ini. Kita langsung colokkan seperti ini. Di sini kita bisa colokkan bebas ya teman-teman, gimana aja. Kalau misalkan kita menggunakan breadboard seperti ini, yang penting kaki basis ini nyambung ke power utama teman-teman, yang tanpa melewati resistor. Intinya cuma itu aja sebenarnya teman-teman. Intinya cuma itu aja sebenarnya. Cuma berhubung di sini banyak jumper jadi agak kelihatan agak rujit aja teman-teman. Oke, seperti ini udah aktif. Di sini untuk lampu dan juga buzzer belum aktif. Walaupun basis dengan power sudah nyambung melalui termistor, tapi di sini belum aktif karena apa? Karena termistor belum mendapatkan kode ataupun belum mendapatkan suhu yang panas teman-teman. Nanti kalau kita panaskan, termistornya akan lampu bakal menyala dan buzzer akan berbunyi. Contoh di sini ada kebakaran. Kebakaran ini, nah seperti ini teman-teman ya. Lampu indikator udah menyala. Ini pokoknya ada kebakaran. Heat detector mendeteksi kebakaran. Terus lampu indikator yang ada pada unit kebakaran akan menyala. Dan buzzer akan aktif teman-teman. Akan berbunyi. Tapi bunyinya dari buzzer ini akan mengikuti dari besar atau kecilnya api yang ada pada termistor ini teman-teman.
Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman cara kerja dari sistem alarm kebakaran. Tapi ini cuma contoh kecil aja sih teman-teman. Untuk contoh besarnya nih, untuk contoh besar ya, tidak seperti ini juga teman-teman ya. Ini hanya contoh kecilnya saja. Di sini ada termistor sebagai head detector, ada LED sebagai indikator kebakaran, dan juga ada buzzer sebagai alarmnya. Cara kerjanya seperti itu teman-teman. Di sini kalau misalkan suhu sudah mulai dingin, nanti buzzer akan berhenti bersuara, dan juga LED akan kembali redup dan kembali ke posisi semula, yaitu posisi padam lagi teman-teman. Kalau misalkan suhu ruangan sudah normal dan termistor mendeteksi suhu yang dingin kembali teman-teman, kita bisa tunggu di sini sampai termistor kembali dingin. Di sini untuk buzzer sudah tidak aktif ya teman-teman, sudah tidak bersuara. Di sini lampu LED sudah makin redup, dan semakin dingin termistor, lampunya akan semakin padam teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara kerja sederhana dari fire alarm atau alarm kebakaran yang ada pada bangunan-bangunan besar seperti hotel, apartemen, dan lain sebagainya teman-teman. Ini hanya contoh kecil saja teman-teman. Oke, lampunya sudah padam karena suhu sudah normal kembali. Oke, mungkin hanya itu aja teman-teman untuk susunan dari alat-alat ini. Ya kelihatannya lumayan agak rumit ya teman-teman ya. Kalau kita lihat seperti ini, akan Henry coba gambarkan untuk teman-teman yang masih awam dan teman-teman yang masih bingung untuk susunan ini. Akan Henry coba gambarkan aja, nanti akan Henry jelaskan juga dengan sebuah gambar. Henry akan gambar menggunakan tangan biar teman-teman makin jelas ya teman-teman, atau nggak bingung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat prakteknya seperti ini, pasti akan sedikit agak rumit teman-teman ya. Kecuali untuk teman-teman yang sudah berpengalaman, mungkin cara ini udah terbiasa. Oke, akan Henry tunjukkan juga simulasi dari sebuah gambarnya biar teman-teman makin jelas, biar nggak bingung. Oke teman-teman, jadi ini dia akan coba Henry gambarkan simulasi yang tadi biar teman-teman nggak bingung untuk susunannya seperti apa. Di sini Henry tidak membuatkan skema atau diagramnya teman-teman ya, tapi Henry akan gambarkan langsung secara bentuk fisiknya aja teman-teman. Jadi bukan skemanya, tapi bentuk dari fisiknya aja. Oke, di sini kan pertama ada sumber daya. Sumber daya tadi yang kita gunakan yaitu 4 buah baterai AA. Atau kita langsung aja di sini yang tadi kotak itu. Ini adalah sumber daya yang tadi 4,8 volt. Terus di sini ada beberapa resistor. Resistornya ada 10 teman-teman ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah seperti ini teman-teman ya susunannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti ini 10. Di sini kita susun semuanya secara seri terlebih dahulu. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, seterusnya disusun secara seri. Nah seperti ini teman-teman susunan serinya. Satu resistor ini 10k ohm. Di sini ujung yang pertama di sini Henry kasih power dari baterai yang plus atau yang kabel merah. Ini kabel merah. Terus yang paling ujung dari resistor Henry kasih kabel hitam atau min hitam. Oke, seperti ini. Terus di sini ada sebuah transistor NPN
PNP, mas PNP, ya benar. Di sini ada 3 kaki. Kakinya tadi kan Henry balik, jadi inputnya itu dari ini dia dari kiri C, ini B, ini E. Kolektor, basis, dan emitter. Tadi kan Henry balik, harusnya kolektor kan sebelah kanan, karena Henry posisinya dibalik karena Henry ambil power dari resistor yang ke-9, jadi Henry balik biar lebih dekat ke kolektor teman-teman. Jadi di sini dari kolektor ini Henry ambil dari resistor yang ke-9 yang disambungkan ke kaki dari kolektor ini, tegangannya 0,5 volt. Oke, untuk yang kaki emitter ini yang ujung kan di sini ada buzzer seperti ini, contoh buzzer. Ada 2 kaki juga buzzer, minus dan plus. Yang tadi plus ada bulatnya teman-teman ya di atasnya itu. Ini kita sambung dari kaki emitter, langsung kita sambung ke kaki plus dari buzzer. Untuk yang minus ini kita sambung ke LED. LED kan di sini LED ada 2, ini ada plus, di sini ada minus. Yang dari minus dari buzzer, ini kan buzzer, dari minus buzzer nyambung ke kaki plus dari LED. Terus yang minus ini kita sambung ke ground teman-teman. Di sini kan tadi kita buat jumper ya teman-teman, ke atas kan nyambung ke sini ground. Di sini ground juga, ambil di sini karena yang dibuat jumper ke sini ground. Ground di sini untuk yang LED ini kan ada ground terakhir. Yang terakhir ini kita langsung sambung ke sini seperti yang jumperan tadi Henry buat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini susunannya sudah selesai teman-teman. Seperti yang tadi udah dijelaskan, dari power sini nyambung ke seri dari resistor yang ke-9 Henry ambil yang 0,5 volt dan dimasukkan ke kolektor. Di kolektor ini nyambung ke emitter nyambung ke buzzer, ke kaki positif terlebih dahulu, terus keluar di kaki negatif, keluar dari kaki negatif masuk ke LED keluar lagi langsung ke ground, balik lagi ke output atau ke baterai dari min teman-teman. Jadi untuk susunan ini sudah selesai seperti yang tadi udah dipraktekkan. Di sini ini belum nyambung ya teman-teman, dari kolektor dan emitter. Kenapa belum nyambung? Karena basisnya atau saklarnya di sini belum ada perintah teman-teman. Untuk perintahnya sendiri di sini kan ada sebuah di sini kan ada termistor pendeteksi suhu, atau kalau misalkan istilahnya itu dari file alarm ini adalah head detector. Nanti akan mendeteksi kebakaran. Ada 2 kaki ini bisa bolak-balik. Di sini kita sambung dari basis langsung ke kaki dari salah satu kaki dari termistor teman-teman. Untuk yang kaki satu lagi kita langsung ambil di sumber daya, tidak melewati resistor terlebih dahulu. Di sini kita ambil yang sumber daya utama, kita nyambung ke sini. Seperti itu aja teman-teman. Jadi untuk yang sumber daya dari termistor ini kita tidak perlu lewati resistor terlebih dahulu, langsung kita ambil dari sumbernya aja langsung, atau bisa juga langsung dari ambil baterainya, sama aja. Yang penting di sini belum melewati dari resistor aja teman-teman. Nanti kan di sini ada tahanan nih, dari termistor ini ada tahanan sekitar 150 K atau 150.000 ohm. Nanti kalau misalkan kita panaskan, tahanan ini akan turun sampai bisa sampai ke 0 teman-teman ya. Nanti kan otomatis si daya dari plus ini akan nyambung ke basis teman-teman. Nanti si basis ini akan memerintahkan kolektor dan emitter untuk tersambung teman-teman. Kalau misalkan ini tahanannya sudah turun, kenapa ini turun? Karena dibakar, jadi turun dia tahanannya. Setelah ini dibakar, otomatis yang dari input sini nyambung di sini jadi loss istilahnya, karena tahanannya turun. Setelah loss ke sini dia ke basis langsung memerintahkan kolektor dan emitter untuk nyambung, karena di sini udah ada tegangan yang masuk.
Di sini masuk, otomatis kolektor dan emitter langsung nyambung teman-teman. Dan disinilah buzzer dan LED akan aktif teman-teman. Kalau misalkan ini kebakar atau mendeteksi panas. Oke, seperti itu aja teman-teman. Untuk susunannya sangat sederhana sekali bukan? Di sini untuk penakaiannya emang agak sedikit rigid, tapi ini dia untuk yang apa ya namanya? Karena cuma ini doang yang bahan-bahan yang Henry punya, yang namanya juga dari bahan-bahan bekas ya teman-teman ya. Jadi seadanya aja. Untuk susunannya sebenarnya ada yang lebih sederhana lagi, tapi berhubung bahannya Henry ini yang punya, jadi Henry bisa susun yang ini aja teman-teman. Oke, untuk video ini cukup sampai sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan jika ada salah dalam katakan, silahkan dikoreksi kembali dan mohon maaf sebelumnya. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi pada video Henry berikutnya.